Surya Paloh tidak menyetujui Buming Raka dikarenakan tidak ada skandal ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bila Gibran harus mundur. Forum Purnawirawan TNI itu mengusulkan agar Mas Gibran tuh dimakzulkan. Kalau dari Partai Nasdem sendiri gimana, Pak? Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya pada para senior, karena tidak ada skandal yang menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan, kan? Ya kalau nggak ada, ini kan satu pasangan paket, kita telah menyelenggarakan pemilihan umum, pilpres, pileg, terpilih, mulai bekerja. Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain. Tapi meresolusi dengan memajulkan, menurut saya sebenarnya izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya kurang tepat. Ya. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan. Gibran ini orang nggak tahu diri. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Nggak mampu tapi maksa. Kurang lebih sama dengan bapaknya. Kasihan nggak kita dengan anak cucu kita? Malu nggak kita sama founding fathers negeri ini yang sudah mendirikan negeri ini dengan darah dan jiwa? Kalau kemakin hancur. Saya cuma itu aja, 2 hal sebetulnya yang mendasari saya. Malu sama bapak dan ya mungkin kakek saya yang mendirikan negeri ini, yang ikut andil mendirikan negeri ini dengan darah. Kalau kemudian sekarang ini hancur lebur, habis itu takut saya anak cucu saya ini kalau nanti negara ini hancur lebur. Betul. Nah kalau Gibran ini sebetulnya kalau ada yang mendiskusikan Gibran yang mampu, saya bilang saya nggak bisa kayak komentar lah. 6 bulan ini kelihatan kerjanya cuma bagi-bagi susu, mengasih sambutan, membaca, salah, memimpin negara besar Indonesia yang sangat heterogen ini membutuhkan orang yang kuat. Kuat itu berarti bukan kuat visinya doang. Ya, betul. Leadershipnya, intelektualitasnya, apa ada itu dimiliki oleh Gibran. Nah itulah yang menakutkan buat kita, yang kita yang kebetulan diberi mungkin pengalaman atau mungkin ilmu bagaimana mengelola negara saat begini gitu kan, kita kan meragukan. Nah, aku bisa menebak pikiran para purnawirawan itu. Purnawirawan itu yang saya tebak begini, sesama warga besar TNI, tentunya saya dan semua purnawirawan mendoakan terus agar 08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa 1 periode lagi kan gitu. Kalau nggak ini ketar-ketir ya kalau nggak terjadi apa-apa ya. Nah ya justru itu kan kita kan manusia kan, kita semua seperti itu yakin mau dari darat laut udara pasti kayak begitu dibesarkan. Tapi tidak tahu kehendak Allah itu gimana. Betul. Andai kata sekali-kali, andai kata amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap rasanya gitulah ya halusnya berhalangan tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Nasib bangsa ini yang dipertaruhkan. Ya dipertaruhkan dan kata beliau kan nggak akan membawa anak-anaknya ke politik gitu kan. Dan anak-anaknya nggak tertarik. Anda tertarik kan? Kalian itu jual martabak, jual pisang goreng, gitu. Konon katanya sukses, oke lah. Tapi tiba-tiba turun balik ke politik kan, nyalonkan wali kota, yang satu juga wali kota Medan, dia wali kota Solo, gitu. Ya, kalau kelompok yang mendeklarasikan tuntutan melengsarkan wakil presiden, saya kira ini jelas murni gerakan politik. Ya, cuman disayangkan kenapa harus juga menyudutkan Presiden Prabowo dan menempuh jalan yang tidak demokratis, karena presiden dan wakil presiden itu kan duit tunggal yang dipilih di dalam pemilu. Tidak mungkin salah satunya diberhentikan di tengah jalan tanpa melanggar ketentuan impeachment yang diatur di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Artinya bahwa tidak ada
mendung, tidak ada awan gelap, tiba-tiba hujan lebat terjadi, itu kan aneh. Ada apa? Kecuali kalau Mas Wapres melakukan pelanggaran terhadap pasal 7A di dalam konstitusi misalnya, boleh saja. Tetapi kan faktanya tidak ada masalah dengan Wapres. Nah, dari dia bahwa orang-orang yang menuntut wakil presiden dilengsarkan ini, orang-orang yang punya kepentingan politik dalam rangka 2029. 5 sosok Jenderal TNI Bintang 4 yang mendukung pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia. 1. Jenderal TNI Bintang 4 Tri Sutrisno, merupakan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, mendukung pencopotan Gibran dari kursi Wakil Presiden. 2. Jenderal TNI Bintang 4 Fahru Razi, merupakan mantan Menteri Agama, mendukung pencopotan Gibran dari kursi Wakil Presiden. 3. Jenderal TNI Bintang 4 Tiasno Sudarto, merupakan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, mendukung pencopotan Gibran dari kursi Wakil Presiden. 4. Laksamana TNI Slamet Subianto, merupakan Jenderal TNI Bintang 4, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, ikut mendukung pencopotan Gibran dari kursi Wakil Presiden. 5. Marsikal TNI Hanafi Asnan, merupakan Jenderal TNI Bintang 4, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, ikut mendukung pencopotan Gibran dari kursi Wakil Presiden. Di sana sini hukum itu ada bermacam-macam persepsi. Nah, itu kita serahkan kepada penyelesaian secara hukum. Kami memang sebuah partai yang berpegang pada konstitusional. Pak Prabowo kan sudah dipilih dan terpilih, dan secara konstitusional sudah disahkan ya oleh KPU, Bawaslu, sesuai dengan mekanisme undang-undang kita. Dan kita tertarik dengan semua komitmen statement-statementnya Pak Prabowo itu, yang kita rasakan sama sentuhannya dengan Partai Hati Nurani Rakyat, Hanura. Jadi ya dengan tulus kita akan mengatakan secara konstitusional kita harus mendukung beliau. Itu. Apa contohnya yang disebutkan sama? Bagaimana? Apa contohnya yang disebutkan sama? Lah, filosofinya itu di mana kemakmuran itu akan dicapai, rakyatnya akan makmur, daerah-daerah akan makmur, baru ada Indonesia makmur kan? Nah, itu yang nantinya harus betul-betul semuanya bertanggung jawab untuk menjalankan konsep-konsep nasional secara bersama-sama. Kan dia nggak pernah mengatakan mau ada musuh sini, nggak ada musuh sana. Dan itu juga salah satu komitmen bangsa Indonesia. Ya. Pak Presiden ini apakah konstitusional atau tidak juga? Bagaimana? Bagaimana dengan Pak Presiden? Mas Gibran, apakah konstitusional atau tidak? Nah, secara hukum yang sudah terjadi itu konstitusional. Secara hukum ya. Bahwa di sana sini hukum itu ada bermacam-macam persepsi. Nah, itu kita serahkan kepada penyelesaian secara hukum. Purnawirawan TNI yang besar supaya Gibran. Nah, itu tanya sama mereka. Ya. Pak Oso juga ditawarin kapan ya? Saya tanya sama mereka nanti yang menawarkan. Oke. Ini apa ada komunikasi dengan Pak Prabowo? Saya dari dulu berteman kok sama semua orang, termasuk Pak Prabowo. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Politik lah segala macam. Kenapa sih kita harus memaksa Jokowi untuk menerima, menanggapi orang-orang yang sekarang yang dianggap Pak Ferdinand marah? Itu yang saya maksud tadi. Kenapa? Enggak perlu juga kalau menurut saya. Gini Karma coba. Ya. Enggak juga loh ya. Gini, maksud saya gini, itu tadi yang saya maksud karena bahwa tidak merusak bangsa ini, tidak merusak ekonomi bangsa ini, tidak merusak semua sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Iya, makanya tadi kan saya sudah keluarkan bahkan sejak awal saya mengatakan gini. Tapi nggak bisa dipaksa kalau Pak Jokowi ini dipaksa untuk palsu, kenapa?
harus jawab. Kalau Ya, ternyata asli terus mau bikin apa? Sebenarnya kesimpulannya itu. Tapi lagi-lagi kita belajar bagaimana bernarasi di ruang publik kita menyangkut dengan situasi yang tadi mengatakan receh, bisa lah kita gunakan seperti itu. Tapi pada posisi Pak Jokowi tidak sesederhana itu. Dia seorang tokoh, 10 tahun jadi presiden gak gampang itu. Kalau menurut saya pribadi ya, saya bilang sederhana. Ini bukan suatu hal besar. Tidak menyebabkan sendi-sendi ekonomi bangsa ini runtuh, Iya, ya benar. kan? Iya. Tidak menyebabkan moralitas bangsa ini menjadi hancur karena itu. Iya benar. Apa masalahnya? Setuju itu. Dan ketika misalnya mereka pun melakukan demonstrasi, kemudian terus-menerus misalnya ingin berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, itu hak mereka juga. Dan kita harus menghargai itu karena mereka juga punya hak konstitusi di negara ini. Saya oke. Saya ikuti logika ini. Maka kemudian kita masuk pada yang Anda sampaikan tadi. Kalau benar dan tampaknya banyak orang berpikir seperti itu, bahwa ini kan ini kartu-kartu yang sedang tetap dimainkan Pak Jokowi. Kita kenal orang ini punya kemampuan untuk itu. Memainkan pion-pion kan gitu. Tadi Ferdinand sudah mengatakannya. Ini tidak sesederhana itu melihatnya. Ya. Dia berani bermain seperti itu karena dia tahu bahwa ada kepentingan di baliknya yang bisa dia pakai. Wajar, dia politisi. Dalam hal ini ada anaknya. Coba kita bayangkan Kakak Irma, kenapa sampai ini tidak sederhana, dan itu ada dampaknya bagi orang lain. Kalau kemudian ternyata dinyatakan bahwa ini adalah asli, efeknya besar kan bagi dia. Dan itu pasti efek politiknya kepada keluarganya, dalam hal ini Gibran. Betul. Maka pada titik itu maka tidak menjadi sederhana. Ada publik di dalamnya dan dapat keuntungan, bisa saja Gibran jadi presiden. Tapi kan bisa juga sebaliknya, Pak. Oh, sekarang malah terjadi. Ya makanya saya bilang, ketika Akbar bilang ada keuntungan, tapi juga bisa juga itu ada kerugian. Sekarang sudah rugi bagi Pak Jokowi di mata kita. Betul. Tapi kan kita tidak tahu dia. Itulah alasannya kenapa tidak dibuka saja. Kalau menurut saya di mata Akbar mungkin atau di mata Ferdinand mungkin rugi. Tapi kalau di mata kami, saya pribadi, dia nggak rugi apa-apa. Berarti Kakak Irma setuju bahwa sebenarnya ini adalah salah satu pola permainan kekuasaan Pak Jokowi. Setuju nggak? Sangat bisa. Saya kira nggak juga. Nggak juga seperti itu. Menurut saya, kalau tadi Ferdinand bilang ada banyak yang mungkin tersakiti ketika beliau menjadi presiden selama 2 periode, saya setuju. Saya setuju, Bar. Dan kalau mereka kemudian melakukan pembalasan, kata seperti Ferdinand bilang, balas dendam dan lain segala macam, manusia mana sih yang nggak punya perasaan seperti itu? Saya juga bisa memahami itu, ya toh. Dan kita nggak bisa juga melarang itu. Saya ini tokoh buruh yang tahu persis bahwa demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang dan boleh. Demokrasi di kita kan juga masih belum sempurna. Karena demokrasi kita kan tidak menafikan hukum dan keadilan. Betul. Ya kan? Nah itu yang selalu saya gugat gitu. Maka kemudian saya bilang kalau soal ini memang mau diteruskan, ada baiknya memang Pak Jokowi melakukan ini, menjawab ini dengan langkah hukum. Dan sudah dilakukan sekarang. Ya sudah. Oke. Selesai. Menganggap Anda menggiring opini di sini. Mohon maaf, sorry. Iya kan? Saya kan kita harus terbuka. Maksud saya ini adalah pandangan satu orang. Katakanlah saya gitu ya. Jadi begini. Dari ini kan saya ambil dari diskusi ini tadi kan gitu ya. Saya dengan Akbar di periode pertama kita bikin relawan ketuk pintu. Ingat di Palembang kita sama-sama jalan. Kemudian di periode kedua saya jubir juga. Saya mau kasih tahu Akbar. Apa sih yang saya dapat dari Jokowi selama ini, selama saya menjadi bagian dari TKN dia waktu itu? Saya mau kasih tahu, tidak 1 rupiah pun saya dapat apa-apa, tidak 1 jabatan pun saya dapat dari beliau. Akbar kan tahu. Enggak, tunggu sebentar. Jangan dibawa ke wilayah itu. Enggak. Tadi kan Ferdinand bilang dia sebagian orang yang kecewa, sudah mendukung kecewa. Oke. Tapi saya ingin mengatakan kepada Akbar, kepada Ferdinand bahwa saya orang yang mendukung dia, tapi saya nggak kecewa. Nah itu poin saya. Jadi kan inti dari politik itu kan kekuasaan, Bar. Oh iya. Iya kan? Makanya itu tadi saya ungkapkan seperti itu. Iya, tapi kan kita juga nggak boleh juga kemudian seolah-olah bahwa
ini adalah permainan Pak Jokowi sehingga akan menuju sini. Ini permainan Jokowi untuk menuju, kan nggak gitu juga. Sebentar dulu. Saya belum selesai. Oke, silakan. Oke, lanjutkan. Lanjut ya. Saya belum selesai. Kalaupun Pak Jokowi misalnya ingin tetap berada dalam frame besar ya, untuk namanya nggak hilang gitu ya. Menurut saya itu sah-sah saja. Gitu. Ya kan, nggak ada masalah dalam menurut saya di politik itu nggak salah. Sama sekali nggak ada masalah. Iya, maka kenapa kita ribut soal makanya jadi saya